Halo guys, kembali ke channel gua di RT guys channel. Di video kali ini gua mau bikin konten yang namanya makan guys. Makanya apa? Kenapa? Makan nasi padang dengan lauk telur dadar. Ini BTW gua makannya di jam 9 kurang 15 malam guys. Dan gua belinya nggak dipisah untuk apa itu namanya sayurnya, karena gua pengen eksperimen guys. Kata orang kan kalau nasi padang yang lama dibiarin, semakin lama nasinya bakal menguning dan bumbunya tuh merasa banget. Nah ini gua coba eksperimen itu guys. Betul guys, apa kata orang guys, kata kalau nasi padang sudah lama didiamin itu, kalau bumbunya dicampur ya nasinya itu bakal berubah jadi berbumbu banget. Dan ya gokil, banyak betul anjir. Lihat guys nasinya guys, keren nggak kalian ya? Gokil, nasinya banyak banget guys, anjir. Betul apa kata orang guys, kalau didiamkan, kalau bumbunya campur itu bumbunya berasa banget di setiap nasi yang ada. Dan ini terbukti nasinya berubah jadi warna merah banget. Cuma minusnya sayurnya ini jadi kering guys, nggak basah. Sumpah guys, nasinya berpulen banget sih. Tadi mungkin masnya gua suruh siram sayurnya aja ya. Nasinya jadi benar-benar berbumbu banget. Tapi ya ini minusnya kayak ini, sayurnya ini jadi kering guys. Dan gua jujur kurang suka sayur yang kering gini. Cuman secara nasinya gua suka banget guys, dan berbumbu banget. Mantap banget guys. Mantap guys. Gua lain kali selalu pesennya kayak gini sih. Gua udah mulai bandel lagi guys, minumnya kembali es. Itu es nulis hari guys.
Sumpah guys, gua pasti kalau beli nasi padang lain kali bumbunya gua campur sih. Bener semerhap ini guys. Tuh, ada nasi yang putih loh. Sama itu, sayurnya gua minta udah dicelup ke apa namanya, kuah sih guys. Kalau keringan kayak gini menurut gua masih kurang oke lah, tapi benernya oke, tapi kurang. Bingung gak lu nanti makannya gimana? Hmm. Hmm. Bagas enak banget guys. Wah, belum sembuh sakit rasanya guys. Sambalnya ini sambal merah guys, tapi cukup lumayan pedas. Biasanya sambal merah itu nggak terlalu pedas. Kok gila. Sampai lumayan pedas guys. Sampai ke batasan ini, sampai berkeringat.
Gua sambil nonton aja guys. Gua nggak tahu soal ini tuh libur. Coba sambal lumayan pedas guys, gua kepedesan banget. Cuma enak. Ada sambal merah sama hijau juga. Ini kering banget guys, nggak gua makan ya. Tubuh gua udah sehat sih. Ini makan nasi padang ini udah enjoy banget gua. Coba guys, sambelnya lumayan pedas banget ya. Sampai keringetan parah ya. Ini kayaknya sayangnya sisa-sisa guys. Banyak yang keras. Jujur, sayangnya nih jangan gua makan ya guys, karena tahu keras. Gua takutnya kesedak ya. Buat lo ya, nonton podcastnya Densu guys, soal kripto. Jadi per tanggal apa nih ya? Nyebarnya apa ini tuh? Ini guys, kalau di scrolling ke atas ini
tanggalnya nggak muncul guys, nggak muncul jam dulu. Nyebelin. Harus dimatikan dulu gini, matikan ini dulu. Tuh baru bisa dilihat guys, di halus on displaynya. Tanggal 16 Januari guys 2006, lagi heboh soal kripto lagi. Wah, ini seru banget. Seru banget, beneran seru banget. Kalian wajib banget lah. Nonton podcastnya jadi Denny Sumarko yang soal kripto itu. Tapi gua nggak berani nyebutin. Kriptonya kayak apa ya? Gua nggak berani sih nyebutin, kalau juga gua pernah kemakan juga ya. Kalian nonton sendiri aja, beneran. Gua nggak berani nyebutin ya, karena gua juga kemakan guys. Pokoknya intinya tuh ada satu sosok, ada gua takutin. Karena gua juga salah satu penonton setianya juga sih. Tapi ketika dianya muncul, guanya sudah mulai tobat kripto sih. Gua di kripto cukup banyak ya. Jadi hasil kerja keras gua sama ngocul tuh sebenarnya bukan semua, tapi sebagian. Wajar gua ngocul sama setahun lah.
gua habis di kripto itu 15 juta guys. Jadi ketika fase gua keluar kerja terus ngojol itu gua main guys di kripto, tapi gua nggak punya panduan sama sekali. Jadi sebelum si sosok ini muncul tuh seperti gua keluar kerja sama baru-baru kocol, kripto itu instrumen baru lah, barunya tuh langsung kok kayak sebenarnya produk kriptonya tuh lama, cuma lagi boomingnya tuh ketika covid. Tapi sebelumnya gua ada saham juga guys, saham reksadana kayak itu. Sebelum ke kripto gua mainnya itu saham reksadana. Di saham gua lumayan cuan guys. Kalau di saham itu cuman ya main gua gak berani yang kayak kita pun juga gua gak berani guys. Gua juga masih punya mindset yang kayak misal uang gua misalnya let's say pada saat itu gua punya 30 juta gua all in kan semua ke instrumen investasi, gua ya gak bisa makan guys. Jadi ketika gua lulus kuliah tuh, masa kerja 2 tahun itu gua belajar pengetahuan investasi juga sama buat usaha pelan-pelan. Udah sahamnya cuma paling di bawah 10 juta sih guys main sahamnya, reksadana juga di bawah 10. Enggak bang, kok gua macam dulu tuh sama di fase kerja gua, karena kerjaan dapat gaji pasti guys. Gua pernah berapa persen tuh main saham sama reksadana, gua olah uangnya terkumpul gua buatin usaha.
Jadi di fase gua ngojol itu sebenarnya gua nggak susah-susah banget guys, masih pegang duit itu lumayan guys gua guys. 320 pokoknya. Tapi itu tadi bangunnya banyak guys. Uangnya dapat dari mana ya? Dapat dari macam-macam ya, kayak uang tabungan gua dari kuliah, dari sekolah gitu. Gua kan jarang banget tuh jajan yang kurang bener gitu guys. Kurang bener aja sama dia malah gua gini, beli belanja sepatu, tas, jeans, baju gitu, jaket. Menurut gua belanja barang kayak gitu tuh nggak bener guys. Jadi gua tuh bener-bener maintenance uang gua ini kuat banget guys. Dari SD tuh gua udah pinter uang lah intinya. Terus gua juga tiap tahun juga dulu ya guys, ketika dari kecil sampai SMA kelas 1 gua terakhir dapat ampau tahunan ya. Sorry, SMA kelas 2 nih. Jadi keluarga bokap kandung gua ini kaya pak, kaya pak. Jadi setiap kali lebaran, entah H+1, entah hari hanya lebaran, Idul Fitri ya, pada Idul Fitri itu selalu ngumpul. Disitulah saatnya gua panen guys. Gila sih saudara, bokap gua ini kaya bang guys, kaya bang. Ada yang jadi menteri juga pada saat itu. Gua tapi lupa menterinya menteri apa. Gila guys. Bokap gua yang anu ya guys, itu kaya banget gila. Cuman ya gitu, kayaknya kayak modern. Jadi sama saudara itu kalau ada yang kayak, sorry ya, miskin itu enggak seberapa dihiraukan. Kebanyakan itu anu guys, pengusaha. Itu kakak gua ini keluarga yang cukup kaya banget, kaya banget. Banyak profesor, banyak dokter. Terus pada saat itu ada gua SMA itu ada anak usia 16 tahun sudah S2, pinter banget guys, pinter dan kaya banget keluarga bokap gua ya. Tapi di keturunan bokap gua itu belangsat guys, itu hidupnya belangsat guys. Kayak kakek dari bokap kandung ya, itu tuh 12 bersaudara. Terus kakek gua ini keturunan kedua. Terus punya mbaknya juga pinter banget guys, dokter juga, jadi dosen di UNER sama jadi penanggung jawab pada saat itu ya. Kayak ada banjir, terus ada irigasi pipa PDAM yang mampet atau bocor, itu yang ngurus semua. Ketuanya itu kayak ketuanya guys, kayak nggak tahu tuh gua apa, badan air apa gitu namanya, gua lupa pada saat itu. Surabaya ya, itu mbaknya guys. Mbaknya tuh kakak perempuannya yang paling tua. Terus kedua kakek gua guys, kakek gua tuh
hobinya itu tawuran. Kakek gue udah berangkat guys hidupnya guys, nikah 3 kali. Yang dari bokap ya, nikah 3 kali, nggak punya agama, hobinya tawuran guys. Tawuran ini bukan tawuran yang pukul-pukulan gitu, bukan, tapi tawurannya bawa senjata tajam-tajam gitu loh, kayak bawa celurit, bawa samurai kayak gitu. Aduh. Jadi gitu guys, dan keluarga bapak kandung gua ini sebenarnya kaya banget. Terus gua nggak ingat urutannya guys, tapi kebanyakan pengusaha semua. Ada yang juga batu bara, terus ada juga PNS. PNS tapi bukan PNS biasa guys, PNS kelas apa ya, camat gitu guys. Itu yang paling minim ya jabatannya ya. Terus ada yang pengusaha batu bara juga, bener kaya banget guys. Serius kalau nggak bohong. Tapi keturunan kakek gue ini belangsat bang guys. Karena kakek gue ya begitulah, hobinya itu tawuran, main perempuan. Gua pernah guys, intinya tuh nggak tahu kenapa kakek gua entah mau ribut entah apa ya, entah atau hanya merawat nyata-nyatanya aja. Gua ditunjukin, semacam mengkira apa guys, nggak ada yang karatan. Nah itu senjata yang kecil atau besar tuh nggak ada yang karatan. Bener sama mbak gua dirawat guys, dilap, ada kotoran sedikit diamplas gitu, ada kan sedikit diamplas. Jadi bener selalu bersih lah. Gua masuk di suatu ruangan tuh ngobrol sama kakek gua, mungkin kalau bisa gua sedikit ingat ya, ada 15 senjata guys, tapi nggak ada senjata api ya, senjata tajam aja kayak pisau, samurai, celurit, terus sabit yang ini guys, yang panjang itu, terus buyutnya kayak bentuk bulan gitu ada, terus ada tombak juga, benar macam-macam banget. Kris juga ada, kris. Cuma rata-rata samurai sama pedang sama celurit sih banyak. Terus itu mungkin hanya 1-2 lah. Kalau pedang sama celurit itu banyak banget. Tak pedang panjang, tak pedang pendek ya. Dan itu tajam banget guys. Sama mbak gue bener dirawat. Terus tak takut. Terus tak nanyain. Gua kan panggilnya Engkung ya guys. Kung, buat apa Kung ini ya? Ya namanya anak kecil ya guys. Gua pada saat itu usia SMP. Orangnya buat apa Kung? Banyak banget. Gua bahasanya bahasa Indonesia guys, karena kakek gua tuh ngomongnya bahasa Indonesia.
Terus akhirnya dia menjawab, ya kalau ada orang yang nakal ya kepalanya saya belundung aja gitu guys. Aku langsung waduh waduh. Terus beberapa kali ceritakan kalau berantem sama orang itu, tawuran itu, udah langsung bawa. Nyata siapa yang rumah siapa anu, dan badannya tuh kayak penuh dengan goresan guys. Bahu kakek gue dengan goresan, luka kayak sabetan atau apa pun nggak tahu. Pokoknya pada banyak banget tangannya bekas, nggak tahu badannya ya, karena kakek gue tuh cukup tertutup orangnya, nggak yang kayak orang tua pada umumnya yang di luar tuh kayak buka baju itu enggak. Jadi kakek gua tuh jagoan guys. Kalau dulu biar gua kayak apa ya, centeng punya tawuran aja, berantem aja, dan berantemnya nggak mau tangan kosong, lalu senjata tajam. Jadi berkelana dia guys, kayak ke Jakarta, kemana gitu. Pokoknya jarang banget menetap di satu tempat. Ini sepengetahuan gua aja yang kakek pernah tinggal ya, yang tinggalnya tuh cukup lama, pernah di Bangkalan. Itu waktu gua SD tuh di SMP tuh tinggal di Bangkalan guys, lama banget tuh. Sampai gua SMA akhirnya kakek gua pindah karena habis berantem guys, habis berantem sama tetangganya gara-gara sampah. Udah hampir main senjata, cuma akhirnya nggak jadi, nggak tahu kenapa nggak jadinya. Terus pindah guys ke Pacet. Habis ke Pacet gua lama nggak ketemu sampai gua dewasa, dan gua dapat kabar dari bokap bahwa kakek gua ini pindah ke Batam sampai akhir hayatnya meninggal di Batam. Jadi gua nggak ikut menguburkan, nggak tahu detik-detik terakhirnya seperti apa untuk kakek gua nggak tahu. Dan meninggalnya ini sekitaran 2 tahun yang lalu kali, usia 80 lebih lah. Kakek gua tua banget, tapi masih sehat banget. Apapun belum usianya berapa, tapi sehat banget. Badannya bagus guys. Mukanya benar-benar kayak gua nih, muda. Sebenarnya kan umur 80 itu kayak umur sekitaran 50-an lah, mukanya sekitar gituan. Badannya juga gua kan dikirimin fotonya ketika beliau sehat ya di sana ya. Jadi kakek gua tuh hobinya berkelana, ke luar negeri juga, ke Singapura, ke Malaysia, terus ikut ke Hongkong pernah juga. Jadi hobinya kakek gue ini berkelana, nggak ngurus anak guys. Dia tuh akhirnya anaknya nggak ada yang jadi guys. Tapi sebenarnya kakek gue itu pintar, tapi karena perilakunya juga berkelana, suka berantem waktu muda, akhirnya nikah cerai, sampai anaknya di mana-mana guys. Dan anaknya ini nggak, yang paling mengenal sosok bapak ya bapak gua ini, karena bapak gua anak yang paling pertama dan yang bisa ngayomi kakek gua lah, bapak gua ini. Kalau yang lain tuh nggak kuat. Bapak gua ini masih kuat untuk ngayomi kakek gua itu guys. Akhirnya dari sana kan Batam ikut ke anak yang ke 6 guys.
dari beda ibu juga. Jadi gitu guys, gua dari kakek gua itu dari bokap gua itu aslinya kayak banget, cuma keturunan kakek gua berangsat cuma guys. Dari 12 bersaudara yang berangsat itu cuma kakek dua, keturunan kakek gua doang. Cuman anak-anak ini nggak tahu kan, nggak tahu kutukan atau terlalu sering makan makanan enak ya. Cucu-cucunya para saudaranya guys agak walaupun pintar cuma minus attitude. Minus attitude itu sama dia kayak banyak yang nggak mengenal agama. Paham nggak maksud gua? Kayak suka minum, mabuk itu hal yang biasa menurut mereka. Tapi ya emang biasa sih. Kalau zaman sekarang ya, kalau dulu ya nakal banget kayak gitu. Kalau sekarang biasa ya guys ya. Ke klub, mabuk itu biasa. Kalau sekarang ya. Kalau dulu itu pasti suatu hal yang bener kacau banget pak. Jauh dari kamar, terus minim attitude. Kayak lihat di saudara tuh yang lebih tua itu ada kayak permisi apa-apa ya ada. Nggak diajarin banyak, bukan semua ya guys, banyak yang diajarin tolong, terima kasih, sama permisi. 3 hal ini di keluarga bokap gua ini yang kaya-kaya itu banyak yang nggak mengenal itu yang paling gua kerasa. Terus selalu memandang rendah orang kalau nggak setara. Gila guys, bener kacau guys. Jadi gua tuh sudah merasakan banyak sekali hal-hal yang genuine yang seharusnya usia gua itu nggak gua rasakan. Jadi sehingga ketika gua jadi ojol ini gua ya biasa aja, karena memang keluarga gua kaya tapi attitude-nya jelek. Jadi gua biasa aja, nggak mau yang kayak jadi orang kaya gitu, bukan cita-cita gua. Gua pengen cita-citanya adalah jadi orang yang cukup aja. Minimal nggak mati kelaparan lah, itu aja. Karena sosok yang gua lihat di keluarga bokap gua tuh, khususnya keturunan dari kakek gua ya, khususnya keluarga besar kakek gua ya, dari mbak ada adik-adiknya dan cucu cicitan, putunya juga walaupun kaya tapi minus attitude guys. Tapi nggak tahu sekarang ya, karena gua terakhir kontak-kontakan itu di tahun 2014. Sana keluarga besar kakek gua itu penyebabnya karena gua broken home. Jadi kita sudah nggak pernah diajak bokap ke sana guys. Dan gua dengar ketika gua dan bokap broken home itu, orang tertuanya itu sudah meninggal guys, atau mbaknya kakek gue ini sudah meninggal. Jadi kayaknya apa ya, arti istiadatnya sudah mulai menghilang guys. Karena kan yang paling benar-benar dianggap ini adalah mbaknya kakek gue guys. Kalau kakek gue kan atau saudara-saudaranya kan nggak dianggap guys, karena berangsat itu tadi hidupnya berangsat. Jadi itu gua dari kecil itu sudah terbiasa guys, kayak
tiap kali pertemuan itu kayak di hotel mewah, bintang 1, 2, 3, 5, 6, bahkan itu gua ketika kecil sudah melalui semua guys, sudah pernah lah. Gua naik apa pertama kali itu di SD guys, naik apa Messi SD itu sudah gua merasakan kayak naik mobil-mobilnya saudara gua, tapi ya gitu. Gua tahu rasanya Mercy, rasanya BMW, rasanya Alphard, rasanya mobil yang dulu dianggap mewah. Itu semua gua sudah pernah merasakan. Jadi ketika jadi orang kaya itu ya sudah biasa aja. Biasa aja udah. Karena untuk saat ini ya, kalau suatu saat gue nyampe level itu ya nggak tahu lagi. Tapi karena dari kecil sampai gue remaja itu sering merasakan kayak gitu guys, keluarga bokap yang kaya tapi minim attitude. Jadi gue menganggap orang kaya itu ya biasa aja. Jadi gua nggak menganggap orang kaya itu lebih tinggi daripada gua, tapi adalah menganggap orang kaya atau orang yang punya jabatan itu biasa aja. Karena gua dari kecil sudah terpapar oleh orang-orang seperti itu, dan dulu sempat benci banget guys sama orang-orang kaya ya. Karena keluarga bokap gua kayak gitu kan. Gua kan dibesarkan keluarga yang kaya cuma keluarga desa. Jadi attitude nomor 1, akhlak nomor 2, harta itu nomor terakhir guys. Tapi attitude dan akhlak itu harus ketiga agama. Dan tapi di keluarga bokap gua harta is number 1, attitude apa itu attitude? Kalau lu sama-sama kaya, gua attitudein lu. Tapi lo di bawah gua injek leher lu kayak gitu guys. Ya walaupun nginjaknya itu nggak parah-parah banget sebenarnya, tapi karena gua yang berasal dari keluarga desa, masanya yang merasa diinjak lehernya banget guys. Jadi gitu. Jadi gua tuh sudah pernah merasakan jadi orang kaya di desa dan orang kaya di kota. Jadi dua hal ini datang bersamaan. Cuma yang paling gua nyaman adalah jadi orang kaya desa. Jadi menurut gua orang kaya desa itu lebih manusiawi lah daripada orang kaya kota. Tapi hampir benci guys, beneran gua hampir benci. Tapi setelah gua telah kembali ternyata ya sudahlah, namanya manusia. Beneran guys, banyak banget guys turunannya tuh. Perempuan tapi ngerokok itu banyak guys. Itu keluarga bokap ya, kacau. Adalah agamanya agama muslim semua guys, tapi attitude dan akhlaknya itu enggak, sama sekali enggak ada ya muslim ya. Gokil, bener gokil guys, kaya tapi kayak yang kurang baik lah ya. Semoga aja lah keturunannya di bawahnya tuh enggak terlalu kayak gitu. Tapi fun fact-nya guys, meskipun mereka kaya, itu godaannya tuh banyak guys. Makanya gua nggak terlalu benci sama mereka.
godaannya kayak disenggol orang, tiba-tiba dikasusin orang, terus keturunannya banyak banget yang sorry banget keterbelakangan mental, itu banyak banget, banyak. Tapi keluarga gua bukan keluarga yang pure Cina guys, bukan, tapi ada sedikit darah Cinanya, tapi bukan pure Cina. Kalau menurut kesaksian keluarga-keluarga yang lain itu, buyut gua ini dari keturunan Kertosolo, terus nikah dengan pribumi, cuma tapi ada sedikit keturunan Cinanya gitu. Jadi bukan Cina total, enggak. Pokoknya ada keturunan dari Solo. Kata Solo tuh nggak tahu lah itu bener apa nggak tahu. Kata Solo terus nikah dengan buyut gua yang perempuan itu orang pribumi tapi ada sedikit keturunan Cinanya. Mungkin itu kali ya yang membuat mereka itu pada kaya semua, karena ada turun dari Kata Solo, sama ada juga keturunan dari etnis Cina walaupun nggak pure Cina gitu loh, pribumi cuma agak sedikit keturunan. Mungkin pola mikir mereka yang bikin mereka kaya, dan sampai saat ini gua nggak tahu guys makam buyut gua dari keluarga kakek gua ini gimana, gua nggak tahu. Jangan kan gitu sih, makam kakek gua aja gua nggak tahu guys di mana. Ya gua tahu cuma meninggalnya di Batam, terus dimakamkan di Batam. Nggak tahu makam Batam sebelah mana kok. Batam kan luas ya. Tapi fun fact-nya guys, ini bener. Iya bener. Ini nggak tahu sugesti gua atau enggak, gua nggak tahu. Ketika kakek gua meninggal ini, gua mimpi guys, mimpinya itu kayak semacam perayaan orang meninggalnya Cina. Nyata setelah gua cari tahu itu adalah perayaan ke arah Batam ternyata agak Melayu gitu kan. Datang guys ke mimpi gua, ini ada kayak gua masuk ke suatu rumah, banyak banget guys, kayak lampion gitu, pokoknya merah banget. Dia lampion merah, yang merah itu terus kening, terus tiba-tiba ada yang nangis, nangis nggak ada apa nih. Gua kan pernah juga kan lihat tontonan yang orang di depan nangis terus tuh ya, ini perayaan apa gua tahu. Kayaknya ini ada orang meninggal nih, tapi kok aku dimimpikan kayak gini, apa ini? Akhirnya gue ikutin guys, masuk ke satu ruangan, sudah bentuk pocong guys, tapi pocongnya beda banget. Kalau di Surabaya atau di Jawa ini kan cuma putih aja ya, pocongnya itu kayak diwarna-warnain gitu guys, dia kayak Cina-Cinaan gitu, ada merah gitu, cuma itu tetap ada putihnya gitu, cuma dihias gitu guys. Dan ternyata yang meninggal itu guys kakek gua guys, anjir. Ketika dibuka mau dimakamkan, dibuka dulu kan, ada kayak saudara kan dilihatkan, biasanya kalau orang sini kan dibuka. Sebenarnya pocong kan masih ada keluarga dekatnya yang datang, dibuka dia kan wajahnya. Begitu dibuka wajahnya kakek gua guys yang meninggal. Udah gua anggap aja angin lalu. Gua kan nggak tahu kan sebelumnya kan kakek gua ini meninggal apa enggak, kan gua nggak tahu.
karena gua nggak pernah kontak-kontak sama sekali. Gua nggak punya nomornya, gua punya Facebooknya aja, cuma nggak pernah kontak-kontakan. Oh ya udah, gua anggap mimpi aja biasa. Ya gua tunggu doakan juga guys, cuma doakan terus udah bangun tes, nah, udah ya enak nih di rumah habis pulang kerja. 2 hari kemudian ya guys, setelah mimpi itu ya, tiba-tiba bokap gua kan manggil gua kan mas. Ini gua angkat, bokap gua guys, telepon, mas, ya pak, ada berita duka dari tante ini, gua nggak sebutkan namanya ya guys, tante ini bahwa Kung meninggal. Tak, langsung gua ketarik lagi ke belakang guys. Anjir, ternyata mimpinya bener dong. 2-3 tahun yang lalu kali mimpi itu beneran. Gua bener-bener masih ingat persis guys. Tak, langsung wow, gua langsung diem guys. Tak, sampai bapak gua ini manggil mas, ya mas, halo mas. Terus gua langsung kembali lagi, oh ya, langsung gua ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus gua tanyain meninggalnya kenapa, ya sudah tua aja. Terus dimakamkannya di mana? Gua kira tuh sudah kembali ke daerah Pacet itu guys, kan dari Madura kan ke Pacet, dari Pacet ke Batam. Gua kira sudah meninggal dan kembali lagi itu ke Pacet situ, dan ternyata meninggalnya di Batam ya, di rumahnya tante ini gitu. Gak hati gua, anjir, adik gua kemarin dimimpiin tuh itu adalah peran dari Tuhan apa gimana nih, atau istilahnya kalau orang Jawa bilang tuh pamit guys. Kalau orang mau meninggal itu kadang-kadang ada sanak saudaranya yang di kayak anu ya, aku pamit dulu ya kayak gitu. Di Jawa itu banyak banget kepercayaan seperti itu guys, kayak misalnya mau meninggal tuh pamit dulu gitu, entah mimpi entah secara tidak langsung gitu, dan pesan-pesannya secara tidak langsung gitu. Sudah, gua langsung kirim doa, gua doakan baik-baik, udah selesai. Terus 7 harinya gua video callan sama saudara yang jauh sana, dibuatkan grup video callan, kita baca yasin dan doa bareng, 40-nya juga, 1 harinya juga, udah matinya dalam keadaan muslim guys, alhamdulillah. Nah itu guys, kurang lebih cerita keluarga dari kakek gua guys. Dan sampai saat ini gua sudah nggak pernah kontak-kontak lagi sama adik-adiknya bokap gua guys. Kalau dulu ada adik bokap gua itu sering banget ke Surabaya guys. Adik bokap gua kayak melahirkan di Surabaya, terus beberapa bulan nginep di rumah adik-adiknya itu. Adik-adiknya tuh banyak banget guys, ada yang di Pacet, ada yang di Jakarta, ada yang di Medan, ada yang di mana tuh, tiba lupa guys ya, Batam, ada yang di Singapura, banyak banget guys sebenarnya. Jadi gitu guys, keluarga bokap gua ini cukup genuine lah istilahnya. Seluruh kulturnya dari buyut itu kaya kecuali kakek gua, tapi attitude-nya jelek banget. Gua nggak sampai mengalami ketemu buyut itu, nggak sampai guys.
boy dari kakek ya. Kalau boy dari nenek juga belum pernah sih. Boy dari nenek pernah, cuma kondisinya sudah nggak bisa ngelihat sama pikun guys. Tapi yang perempuan aja, boy dari nenek gua, dari keturunan ibu ya guys. Dari keturunan ibu gua masih menangi buyut gua. Kalau dari keluarga ibu masih menangin. Kalau dari bokap gua sama sekali gak menangin. Ya udah guys ya, gua ceritanya juga lumayan panjang dan makanan gua juga sudah habisnya tadi. Gua akhiri dulu konten gua kali ini. Buat lo semua, thank you banget yang udah nonton. Tekan tombol like-nya jika lo kalian suka dengan cerita gua kali ini dan makanan gua kali ini. Komen jika lo kalian ingin memberi masukan ataupun sekedar menyapa gua. Sangat amat gua silakan. Jangan lupa juga, jangan lupa untuk subscribe. Oke semuanya, bye bye guys, peace out. Sorry bang guys, gua udah lama banget sebenarnya nggak bikin video itu, udah lama banget guys. Tapi karena stok video gua itu habis, gua aja sakit, gua paksa bikin video. Jadi ceritanya itu numpuk kayak gini guys. Jadi itu sebelum tahun baru itu gua udah stok sampai Januari guys. Tapi ketika videonya mau habis, gua mau bikin konten, guanya sakit, gua udah sementara udah sakit lagi. Akhirnya gua paksa bikin konten guys. Sakitnya sebelum flu itu gua sakit lambung dulu guys. Cuma 3 hari doang sih sakit lambung gua, kayak diare gitu aja, cuma nggak parah, 3 hari doang, tapi masih bisa kerja. Thank you sekali lagi.